beliau. Jadi langsung saja teman-teman semuanya, biar tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan dulu, kita sambut pembicara pertama kita, Bapak Rudi Maulana. Kepada Bapak Rudi, kita persilahkan. Terima kasih, Yasin. Ya, Pak, siapa? Kedengaran suaranya? Oke, jelas Pak, jelas Pak Rudi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Selamat siang Pak Rudi. Lumayan 40 peserta ya? Iya. 50, hampir 50. Wow, luar biasa. Ini event perdana, saya rasa ini sangat bagus ya, bisa 50 orang. Semoga ini bisa diteruskan karena Ganesha Connection artinya connection ya. Jadi kita harus sering berhubungan, sering bertemu, sehingga terciptalah connection di antara orang-orang yang punya misi dan idealisme yang sama. Oke, nama saya Rudi Maulana. Saat ini saya banyak berkecimpung di inkubasi bisnis. Kalau bisnisnya sekarang memiliki beberapa perusahaan, salah satunya Proxys tadi yang disebutkan oleh Yasin. Proxys ini adalah konsultan manajemen ya, solution management untuk berbagai bidang, karena dia ada grup, di dalamnya ada 9 PT di dalamnya, dengan unit bisnisnya kurang lebih 15, mulai dari IT, HR, business process, strategic, safety, risk management, ISO, HSE, environment, dan seterusnya lah. Pokoknya bidang-bidang yang terkait dengan kebutuhan manajemen. Setiap bisnis itu ada partnernya masing-masing yang pimpin. Dan sekarang jumlah karyawannya kurang lebih 150 orang. Punya cabang di Surabaya dan di Jakarta ada 3 tempat lokasi kantor. Alhamdulillah berkembang cukup bagus dan nanti saya share sedikit background-nya. Di samping itu saya juga menjalankan, tadi saya bilang inkubator. Ada inkubator yang memang berupa investasi, itu namanya PT Sinovac Capital Indonesia. Ini lebih ke komitmen dari Proxys sebenarnya untuk membantu youngpreneur ya. Jadi kita fokusnya ke youngpreneur untuk merintis bisnis-bisnis. Jadi ini lebih kepada Proxys Corporate Social Responsibility sebenarnya, tapi berupa inkubasi gitu ya, bukan berupa sumbangan ya, berupa inkubasi. Namanya Sinovac Capital Indonesia. Nah, kalau di Bandung sendiri saya juga membina inkubator bisnis baru 1 tahun ini. Namanya Minang Youngpreneur Incubator. Jadi kumpulan alumni-alumni Minang dari Bandung. Terus mereka kasih istilahnya tempat buat anak muda di Tubagus Ismail. Terus ada support modal juga. Nah, saya juga membantu mereka untuk menginkubasi ya. Alhamdulillah selama COVID ini sudah berlahir 5 bisnis di sana. Jadi selama masa resesi pun ternyata bisa kita melahirkan bisnis-bisnis ya. Tentu saja yang sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebutuhan. Di Ganesha Connection juga saya lihat banyak ya bisnis baru lahir semasa COVID. Ada yang Mina Uno ya, yang untuk alat-alat COVID tadi. Gemuno Pak Rudi. Gemuno, maaf. Terus kemudian ada juga untuk alat-alat kesehatan, dan kemudian saya lihat juga ada sektor pangan yang juga dilakukan oleh senior-senior kita di Ganesha Connection. Nah, ini adalah motivasi yang bagus ya buat kita berkumpul di sini, bahwa selama kesulitan COVID ini ternyata tetap ada peluang-peluang yang kita bisa ambil. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar, saya mulai presentasi sharing aja ya. Izinkan saya sharing. Tadinya saya udah siapkan satu materi,
materinya tentang bagaimana membangun bisnis, tapi kemudian ternyata saya pikir lebih cocok karena permintaan panitia juga bagaimana menghadapi tantangan selama krisis COVID ini. Jadi bukan, jadi tidak fokus kepada membangun bisnis ya, karena membangun bisnis kan lebih general ya. Jadi saya lebih banyak sharing aja apa yang kita lakukan selama COVID, karena terus terang memang dampaknya luar biasa ya. Kita tahu banyak sekali bisnis yang bangkrut, tutup, banyak PHK di mana-mana. Kemarin juga kita baca itu Matahari, terus kemudian kita lihat juga airline ya, banyak yang tutup. Singapore Airline katanya jadikan pesawatnya restoran ya, parkir di airport, terus kemudian buka restoran gitu. Pramugarinya jadi pelayan, chefnya jadi cateringnya jadi chef gitu. Terus kemudian kita dengar juga Air Asia itu jualan kambing katanya, kambing akikah ya. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi terus kemudian banyak sekali hotel tutup di Bali, manajer hotel jadi petani gitu ya untuk menutupi kebutuhan makan dan sehari-hari mereka. Jadi Proxys juga kena dampak ya, luar biasa. Pasti nggak mungkin tidak ya. Nah, tentu saja harus punya cara ya, bagaimana untuk solusinya, bagaimana untuk keluar dari krisis ini. Oke, kita share. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sip, udah Pak. Oke, sip. Luar biasa. Oke, jadi saya lebih banyak sharing bagaimana kita melakukan bisnis selama masa krisis ya. Oke, siap. Oke, jadi kita Proxys Way diuji krisis. Proxys Way itu adalah pilar-pilar manajemen Proxys. Kami menyebutnya Proxys Way ya. Jadi cara-cara Proxys melakukan bisnis itu ada di situ. Ini tentang Proxys. Di Jakarta kita ada 3 kantor, di Surabaya ada 1. Tahun ini kita merayakan 15 tahun anniversary. Tadinya kita mau merayakan besar-besaran 15 tahun ini, tapi ternyata datanglah COVID ya. Sulit untuk bertemu, berkumpul. Boro-boro kita mau bikin event besar ya, bertemu ya susah. Itulah jalan Tuhan ya, kita harus menerima. Ini bisnis perusahaan grup Proxys yang terkumpul di dalam grup Proxys. Kurang lebih ada 15 bisnis unit untuk seluruh solusi manajemen, hampir semua solusi manajemen. Yang nggak ada mungkin hanya beberapa aja terkait, mungkin yang nggak ada itu legal, itu nggak ada. Tapi kalau yang lain kayak AHR, AT, safety, quality, proses ISO semuanya. Ini customer kita sudah membantu cukup banyak ya. Untuk klien konsultasi kita udah lebih dari 3.000 perusahaan seluruh Indonesia. Kalau untuk alumni training kita juga udah lumayan besar banget, udah hampir 20.000 lebih alumni kita. Kita fasilitas kantor khususnya. Oke. Nah, ancaman krisis pandemi COVID-19. Jadi kita tahu bahwa ini tidak bisa dihindari. Secara ekonomi, resesi itu membuat kita minus ya, 5%, katanya kuartal ketiga ini juga masih minus. Malah ada yang minus 30%, Amerika minus 40%, di Singapura. Cukup besar ya, dampaknya sangat besar. Dan ini sekali 100 tahun. Dan dampak terburuk itu bukan virusnya, tapi dampak terburuknya adalah resesi yang datang setelah COVID ini kan. Dan resesi itu dampaknya bukan tahun ini saja, nanti akan berlanjut lagi sampai tahun depan ya. Malah skenario terburuk kita adalah dolar 20.000
Malah kita sudah minus 4,5% ya kuartal kedua. Kuartal ketiga mungkin berkurang minus 1,sekian%. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Pertama kita harus menyadari dulu bahwa dunia ini nggak akan sama lagi setelah COVID. Ini yang perlu disadari oleh semua bisnis. Jadi the world will never be the same again. Itu dulu yang disadari. Jadi kalau kita maksa, ini nggak ada pengaruh nih, habis ini paling balik ke normal, itu kita mungkin salah tuh mindsetnya. Tapi kalau kita udah sadari bahwa the world will never be the same, maka mudah-mudahan kita bisa berpikir, bisa menyiapkan apa yang harus kita lakukan kalau dunia ini sudah tidak sama. Apa yang harus kita lakukan kalau orang sudah tidak terbiasa datang ke mall? Atau apa yang kita lakukan orang terbiasa belanja online? Apa yang harus kita lakukan kalau orang mulai terbiasa bekerja di rumah? Apa yang kita akan lakukan kalau orang biasanya sudah terbiasa belajar online? Dan seterusnya. Nah ini yang harus kita cermati, yang kita harus amati. Ya. Nah ini Proxys Way yang kita lakukan selama ini. Jadi ada 6 pilar. Nanti kita bahasnya sesuai dengan 6 ini. Karena 6 ini yang kita lakukan untuk menghadapi krisis. 6 pilar itu adalah kita punya spirit, business model, strategi, proses, people, dan teknologi. Nah ini pas ya. Karena memang semua bisnis pasti ada 6 ini. Pasti punya spirit. Spirit itu contohnya ada misi, ada purpose, ada value, ada business model, ya kan? Ada strategi, ada proses, ada people, dan teknologi. Ini pasti dimiliki oleh semua bisnis. Dan ini yang harus kita lihat satu persatu, bagaimana kita menjalankannya dan kita memanfaatkannya dalam kondisi krisis ini. Oke, kita simak. Oke, pertama kita menggunakan 6 pilar tadi sebagai immune system. Jadi kita gunakan semua sebagai kekuatan, ya. Makanya kita sebut sebagai immune system. Jadi implementasi Proxys Way di kondisi krisis pandemi ini akan menjadi tes, ujian dengan skenario paling ekstrim, paling buruk. Jadi kami punya kesempatan untuk menguji apakah manajemen yang kami miliki kuat nggak menghadapi krisis ini? Yang terbagi dalam 6 pilar tadi. Tentu saja kami berharap menjadi makin kuat seperti sistem imun. Ya, ketika kena virus, bakteri, dia semakin kuat ya. Nah, sehingga ini menjadi ujiannya. Ya, spirit, model, strategi, proses, people, dan teknologi. Apakah dia mampu atau tidak? Oke. Proxys Way itu dulu dirancang untuk menghadapi VUCA sebenarnya. Jadi alhamdulillah sebelum krisis ini datang, kita sudah siapkan karena kita sudah melihat bahwa dunia ini penuh gejolak. Gejolak itu disebut dengan VUCA ya. VUCA itu volatility, uncertainty, complex, dan ambiguity. Jadi sebelum krisis COVID ini, itu sudah banyak kita menghadapi gejolak ya nggak? Sebelumnya kita ada krisis tahun berapa? Tahun 2008 ya. 2008. Terus krisis tahun 98. Terus sebelum lagi krisis perang, flu. Banyak krisis-krisis yang sebenarnya semakin rapat gitu. Semakin rapat. Dulu krisis itu mungkin sekali 20 tahun. Sekarang krisis itu semakin rapat. Ya, ditambah puncaknya sekarang menjadi krisis 100 tahun. Ya. Jadi kalau kita punya bisnis, kita harus merancang bisnis itu siap nggak untuk volatility? Bisnis itu siap nggak untuk ketidakpastian? Bisnis itu siap nggak untuk kondisi yang kompleks dan